dasar suka sama suka, meskipun kedua lajang merupakan sesuatu yang bersifat tercela melawan hukum, maka pembuat undang-undang dapat menentukan itu sebagai suatu tindak pidana. Di satu sisi KUHP melindungi nilai-nilai perkawinan, di satu sisi juga ada ruang privat masyarakat yang dilindungi oleh KUHP. Bahwa memang perzinahan itu dianggap murni perkara perdata. Nggak bisa ikut campur. Anda setuju nggak bahwa hampir semua negara di dunia ini tidak ada yang mengatur undang-undang seperti kita ini? Bang Hotman, ada 3 jenis delik. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Karena gini Bang, Nah, fakta dulu, fakta. Yes or no? Iya. Jadi gini. Kalau sesuatu perbuatan yang pada akhirnya bisa dikategorikan sebagai tindak pidana itu adalah sesuatu yang sifatnya tercela dan melawan hukum, baik menurut undang-undang maupun dalam pandangan masyarakat. Jadi kalau sekelompok masyarakat menganggap bahwa suatu perbuatan misalnya ya perzinahan atau dasar suka sama suka, meskipun kedua lajang merupakan suatu yang bersifat tercela melawan hukum, maka pembuat undang-undang dapat menentukan itu sebagai suatu tindak pidana. Anda pengacara kan? Oke. Apa urgensinya? Jadi begini Bang, Ya. selain nilai-nilai perkawinan, tadi saya sudah sampaikan bahwa ada nilai-nilai adat Bang. Kalau kita lihat nih Bang, dari tahun 60-an sampai sekarang Bang, putusan pengadilan negeri yang menerima perkara adat Bang, contoh ya Bang, di Bali Bang, ada delik adat yang namanya lokike sanggraha Bang. Ketika seorang pria itu menjanjikan iming-iming dan pada akhirnya menghamili wanita di sana, itu ada semacam keseimbangan atau kosmis yang dirusak Bang. Di satu sisi kita tetap sepakat bahwa pengaturan dalam pasal 411 KUHP ini mencerminkan perlindungan terhadap nilai-nilai institusi perkawinan dan juga nilai-nilai keluarga ya, artinya gitu. Nah, tapi di satu sisi ada keseimbangan, yaitu tidak akan ada proses hukum tanpa ada pengaduan dari mereka yang berhak untuk mengadu, yaitu suami atau istri yang dirugikan atau orang tua atau anak bagi mereka yang tidak perkawinan. Nah, di sini letak keseimbangan di mana di satu sisi KUHP melindungi nilai-nilai perkawinan, di satu sisi juga ada ruang privat masyarakat yang dilindungi oleh KUHP. Karena Albert sudah waktu SD itu sudah sangat layak untuk meneliti hukum pidana ini, Bang. He's born as a lawyer kan ya, gitu ya. Tadi Albert bilang kami melakukan penelitian dari tahun 96. Bukan melirah 96. Contoh putusan itu ada di perkara sebelumnya. 96. Iya. Ya gimana Pak Jamin? Begini. Ada satu putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa satu perbuatan itu bersalah, di mana perbuatan tersebut adalah seorang pria itu menghamili wanita, ya kan? Padahal kedua belah pihak ini yang melakukan perzinahan tersebut tidak terikat perkawinan dua-duanya. Tapi ternyata Mahkamah Agung itu menggali nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat sehingga meskipun perbuatannya itu tidak ada padanannya di KUHP, tapi tetap bisa dipidana karena ada sifat melawan hukumnya gitu. Jadi ini kan perluasan dari pasal 284 itu sendiri. Ataupun bisa jadi ada pelanggaran delik-delik adat tertentu dari hukum adat yang memang mengatur secara spesifik seperti itu agar ekosistem, keseimbangan dari masyarakat adat itu tidak terganggu akibat suatu perbuatan yang bisa merusak kesucian atau kesakralan dari masyarakat hukum adat. Klarifikasi izin Bang Hotman ya, tentang pasal 2 dan pasal 3 yang diadopsi dalam bab tindak pidana khusus. Ya. Jadi gini Bang, pasal 2 itu kan dilakukan oleh setiap orang yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Setiap orang ancamannya berat Bang, 4 tahun, ini undang-undang sektor ya, bahkan sampai pidana mati. Pasal 3 Bang, itu dilakukan oleh pejabat Bang, yang menyalahgunakan wewenangnya, abuse of power. Tapi begini, formalitasnya bukan di KUHP. Kalau formalitas KUHP berarti KUHP general, ini yang saya melawan jelasin. yang khusus. Bukan. Rubah dong KPK-nya. Ini yang saya jelaskan Bang. Yang disampaikan Bang Jamin tidak sama sekali mengurangi leg spesial list dari undang-undang sektoral. Tapi nanti orang merujuk kepada KUHP. Ada bridging artikel Bang Jamin yang menyatakan bahwa semua kewenangan saya komentar soal bridging artikel yang berbahaya itu ya. Pada undang-undang tipikor. Di dalam pasal 2 dan pasal 3 tipikor yang diambil dalam KUHP itu hanya beberapa kejahatan inti dari korupsi, core crimes-nya istilahnya. Jadi ada sekitar mungkin 5 dari undang-undang tipikor yang diadopsi ke KUHP. Nah, pada saat diadopsi, kita melakukan sejumlah penyesuaian supaya sanksinya itu lebih berkeadilan. Dalam hal satu perbuatan dilakukan oleh pejabat, maka ancaman pidananya itu harus lebih berat daripada dilakukan oleh orang awam. Perlu disampaikan juga pada masyarakat bahwa diaturnya tindak pidana korupsi dalam bab tindak pidana khusus itu sama sekali tidak meniadakan
kewenangan dari KPK, hal-hal yang bersifat khusus yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor, dan juga segala sesuatu yang bersifat lex spesialis dari Undang-Undang Sektoral tersebut. Jadi jangan khawatir bahwa adanya KUHP itu sama sekali tidak menegasikan apalagi melemahkan pemberantasan korupsi.